di kursi, harus ada penetapan hukuman mati dan benar, tidak melar lagi undang-undangnya. Jangan undang-undang karet, bukan hanya jam, undang-undang pun karet. Tahun-tahun saat ini, di masa yang sudah masa reformasi, para ulama berupaya untuk menenangkan umat, menenangkan rakyat, menenangkan masyarakat. Terlebih di saat pilpres terjadi polarisasi agama pada saat itu, polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Kiai, kami ini, para ulama berupaya menenangkan masyarakat langsung di grassroots, berhadapan dengan masyarakat yang saling bertikai hanya karena beda pilihan presiden, hanya karena beda politik, pandangan politik. Masyarakat demikian, bahkan para ulama kita menjadi tameng untuk tetap berdirinya republik ini, untuk tetap para pejabat itu tetap duduk di kursinya mereka. Tapi apa yang terjadi? Para ulama ini langsung ke masyarakat, langsung di bawah, bahkan di antara kami ini dijadikan target pembunuhan. Saya begitu, Abah Lutfi seperti itu, Abu Yamuh tadi seperti itu. Ada yang dijadikan target pembunuhan, bukan katanya. Dan itu sudah terjadi, upaya-upaya itu sudah terjadi. Gus Muwafiq lah, yang lainnya juga sama. Untuk apa kami ini ingin merawat kebangsaan? Tugas kami menenteramkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat sudah terlalu banyak yang merasa tertipu oleh orang-orang itu. Sudah banyak masyarakat yang tidak merasa nyaman, banyak dibohongi, banyak ditekan dan lain sebagainya. Kami ini, para ulama, para kiai, berupaya menenangkan masyarakat. Jangan melawan, jangan memberontak, jangan ini itu lain sebagainya. Kalau ada program dari para pemerintah, yuk kita dukung bersama. Tapi kenapa banyak orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan, entah sipil, entah di TNI Polri, mengkhianati perjuangan kami? Tolong hargai perjuangan para ulama. Kalian tinggal duduk enak. Kami menjaga supaya masyarakat rakyat tidak melakukan revolusi. Kami larang itu, kami sampaikan hadits Rasul, karena itu tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai-kiai NU berupaya seperti itu. Tapi kok ya orang-orang yang sudah duduk menjadi perangkat negara hanya mau datang kepada para penjilat. Mereka sudah melupakan perjuangan para ulama-ulama ini dan mengkhianati. Justru kita susah payah memahamkan masyarakat supaya sinergi dengan pemerintah, ya kan? Supaya sinergi dengan para pejabat. Yo, program-programnya kita bantu bersama. Tapi ya dikorupsi. Makanya satu, saya bilang, apa cara yang paling tepat supaya Indonesia selamat? Caranya harus ada hukuman mati ditegakkan bagi para koruptor. Setuju tidak? Hanya itu. Sok mau keprok-keprok, saya tanggung jawab. Maling yang nyaman duduk di kursi, harus ada penetapan hukuman mati dan benar, tidak melar lagi undang-undangnya. Jangan undang-undang karet, bukan hanya jam, undang-undang pun karet. Harus ada hukuman mati, baru itu bisa aman insya Allah. Jangan kalah dengan negara mana. Tiongkok mampu melakukan itu. Negara di luar negara Islam, bukan seperti Indonesia yang mayoritas Islam. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian,
kita yang punya anak-anak, jangan hanya mendorong anak-anak kita supaya jadi pejabat. Terlebih jika kita menjadikan mereka sebagai perangkat negara, pejabat negara, pegawai negara, tapi dengan cara yang batil, dengan suap, masuknya jadi ASN, TNI, Polri, kemudian juga jadi jaksa, ya kan, ataupun jadi hakim apa, tapi dari awalnya saja masuk pendidikannya dengan cara upeti, dengan cara bayar, dengan cara suap, maka jangan salahkan siapapun jika kelak mereka sudah jadi pejabat, mereka hanya akan menjadi penjahat ataupun menjadi monster yang bisa melakukan keburukan yang lebih besar lagi. Maka orang tuanya yang ikut menyuap ketika memasukkan anak ke sekolah-sekolah tersebut, orang tua ikut andil menjadikan anaknya sebagai penjahat, karena anak tidak pure murni menjadi pejabat pada saat di kemudian waktu justru malah menjadi penjahat. Sama dengan orang yang ingin menjadi pejabat legislatif tapi dengan cara politik uang, ya, politik uang. Jangan mau kita dibodohi, karena pada akhirnya ketika mereka sudah mengatasnamakan atau di pundaknya dengan label wakil rakyat, yang diwakilinya bukan rakyat yang baik-baik, yang diwakilinya rakyat yang jadi maling dan rampok. Saya tumpahkan di sini sekarang. Karena apa? Para ulama susah payah dari zaman sebelum merdeka. Sudah merdeka, penjajah ada di Indonesia, ulama lagi tetap. Zaman Indonesia sudah enak, kemudian juga terjadi polarisasi, mau ribut-ribut, ulama yang terdepan. Tapi perjuangan para ulama dikhianati. Jangan salahkan ulama jika kelak para ulama sudah terlalu capek ngurusin orang-orang yang seperti itu, berupaya menenangkan masyarakat. Jangan salahkan para ulama jika ulama-ulama tersebut ternyata akan diam mungkin, dan bisa terjadi revolusi dan semacamnya, pertikaian, ketidakpercayaan. Jangan salahkan siapapun, salahkan dirimu sendiri. Oleh karenanya kita didik anak-anak kita bukan hanya dengan duniawi. Bagaimana? Jangan sampai kita ngaku Ahlussunnah cuma ngadain muludan, tapi akhlak Rasul tidak kita ikuti. Kita dekat dengan kiai, dekat ulama bukan untuk menerima nasihat, mengambil wejangan dan irsyad pendidikan dari mereka, tapi dekat dengan ulama cuma mau memanfaatkan ulama supaya masaknya bisa menyoblos, supaya masaknya bisa memilih dirinya. Maka adanya muludan, tasyakur bi maulidir Rasul, tasyakur bi maulidir Rasul, itu sebagai apa? Sebuah refleksi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatlah kepada aulia dengan ulama-ulama yang soleh, yang mungkin kita punya perasaan yakin, zon kuat bahwa dia mencapai derajat wali. Jangan hanya untuk menjadikannya sebagai alat untuk mencapai urusan duniawimu belaka, tapi datanglah kepada para mursyid, datanglah kepada para solehin, para aulia, para ulama tersebut. Tujuannya ingin benar-benar mendapatkan bimbingan dan ikut serta untuk menolong perjuangan mereka. Seperti itu selayaknya. Jangan kita hanya justru mendidik anak-anak kita dengan hubbud dunya. Bagaimana pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini juga berlaku bagi